Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Familia? Pagi ini agenda kita adalah mengunjungi para orang tua murid atau wali murid di sebuah sekolah, Taman Kanak-kanak Taman Al-Hikmah. Pagi ini ada aktivitas program pembinaan parenting, Islamic parenting untuk para orang tua atau wali murid di sekolah itu. Sangat senang sekali bisa berkontribusi membersamai para ibu, para bunda yang luar biasa. Ikuti kita terus di aktivitas hari ini. Kita sudah keluar dari rumah. Masya Allah, pagi ini agak mendung cuacanya, tetapi tidak menyurutkan semangat kita untuk bertemu dengan para bunda yang luar biasa dan sharing time di hari ini. Suasananya Masya Allah sejuk, dengan awan yang abu-abu karena agak mendung pagi ini. Beginilah suasana pagi keluar dari perumahan. Kita seperti biasa akan menuju ke lokasi di mana Islamic parenting program dari sekolah itu dilaksanakan di pagi hari ini. Ikuti kita terus. Sahabat Familia, kondisi di jalan sepertinya sudah normal kembali karena kemacetan cukup panjang dan pasukan motor siap beraksi di pagi ini. Ini adalah suasana jalan raya pagi menuju sekolah. Tetap semangat dengan apapun kondisi yang kita lihat di jalan, yang kita temukan di jalan. Keep istiqomah. Dengan tema multiple intelligence dalam perspektif mendidik anak bersama Nabi, upaya mempersiapkan generasi yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Segala puji dan syukur kepada Allah satu-satunya. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad yang tiada nabi setelahnya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dada kami dan mudahkanlah urusan kami dalam kegiatan parenting pada hari ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati kepada Ibu Dr. Anda Henti Afiatus Solihah yang alhamdulillah pada hari ini sudah hadir dari pagi ya Bu ya, Masya Allah, dengan rumah yang luar biasa jauhnya, tapi beliau sudah pagi-pagi sudah hadir di sini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada bunda-bunda yang tercinta yang pada hari ini sudah berkenan untuk hadir, di mana pada hari ini kita sama-sama mengambil ilmu, menuntut ilmu, mengambil manfaat dari pertemuan hari ini. Semoga apa yang Bunda luangkan waktunya, Bunda sudah hadir di sini, semua mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya banggakan guru-guru saya yang Masya Allah dari kemarin sudah berjibaku, sudah membantu sehingga kegiatan pada hari ini dapat terlaksana dengan baik, Insya Allah. Terima kasih kepada semua. Tadi juga ada tamu undangan dari luar ya Bunda. Umi alhamdulillah sudah berkenan untuk hadir kepada di lembaga kami. Selamat datang kami ucapkan. Mudah-mudahan segala manfaat yang kita terima pada hari ini
menjadikan amal jariah kita semua. Kepada Ibu Hetty kami ucapkan terima kasih sudah berkenan untuk mengisi parenting di TKIT Taman Al-Hikmah. Sudah sekian lama ya Bu, 2 tahun kita vakum parenting, baru tahun ini kita coba memulai lagi ya, karena anak-anak hebat itu lahir dari bunda-bunda yang luar biasa pastinya. Makanya bundanya wajib menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu sepanjang masa ya Bunda ya, sampai nyawa dipanggil Allah kita harus tetap menuntut ilmu agar kita bisa menjadikan generasi-generasi yang pasti sesuai dengan moto kita, menjadikan generasi rabani yang beradab dan berakhlak mulia insyaallah. Kebetulan narasumber pada hari ini Ibu Hetty, beliau adalah guru saya, panutan saya dulu. Banyak ilmu yang saya dapatkan dari beliau sehingga saya bisa ada di sini sekarang. Jadi mudah-mudahan akan dibagikan ilmunya kepada bunda-bunda yang hadir pada hari ini. Dan saya lihat juga pagi-pagi tadi beliau sudah membawa banyak bingkisan tanda cinta beliau kepada bunda-bunda. Mudah-mudahan semangat menuntut ilmu hari ini bisa menjadi ladang pahala, khususnya untuk beliau sebagai narasumber dan khususnya kepada kita. Itu saja mungkin sambutan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan dalam pelaksanaan, karena kami manusia biasa dan kesalahan itu hanya milik kami, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Ibu Fitri. Baiklah bunda-bunda, kita memasuki acara inti pada hari ini, yakni pemaparan materi parenting yang akan disampaikan oleh Ibu narasumber kita. Dan saya serahkan acara selanjutnya kepada Ibu moderator kita, yakni Ibu Teta. Kita sapa Ibu narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Anda Hetty Afiatus Solihah. Selamat datang di TKIT Taman Al-Hikmah Ibu Hetty. Terima kasih kita bisa memetik ilmu dari beliau. Untuk mempersingkat waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. La tuhsa sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma sholli wa sallim ala rasulika wa nabiyyika Muhammadit Thahiri Zatiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Masya Allah, kembali lagi ke sini. Sebetulnya Al-Hikmah itu 2 tahun yang lalu MOU dengan Forum Kemaslahatan Muslimah, di mana kebetulan saya sebagai Ketua Penelitian dan Pengembangan, sehingga segala permintaan dari sekolah akan digodok di divisi saya, divisi kami, kemudian akan kita eksekusi di lapangan. Dan Masya Allah, setelah 2 tahun saya kembali ke sini dengan orang tua yang berwajah baru, karena sudah ganti kepengurusan. Cantik-cantik, muda-muda, Masya Allah. Selamat berjumpa dengan saya. Tidak usah tegang mukanya, karena kita sekarang ingin sharing. Saya tidak dalam kapasitas menggurui, karena bunda-bunda yang hadir di sini pasti ada orang tua yang punya kelebihan, dan kelebihannya itu harus jadi potensi di keluarga kita. Seperti itu. Jadi kita kapasitasnya sharing ya ibu-ibu ya, sharing time kalau kata anak sekarang tuh, sharing time atau collab. Kalau kata Atta Halilintar, collab, yuk kita collab gitu. Nah hari ini saya sapa dulu yang berkerudung merah. Saya kurang paham kenapa semuanya ada seragam kerudung merah. Apakah ini pengurus? Masya Allah, ini
pengurusnya yang merah, berarti yang tidak berkerudung merah itu anggota member. Masya Allah, kita perkenalan dulu, berarti yang merah ini adalah pengurus. Kalau pengurus biasanya harus punya suri tauladan. Jadi tolong semua pengurus HP-nya dimatikan, di silent, disimpan, karena kita sekarang sedang sharing time. Karena adab pertama menuntut ilmu adalah tidak membaginya dengan urusan lain. Punya satu rumah milik pemuda yang meminjamkan itu masih muda. Rumah itu dijadikan rumah pendidikan. Bagaimana mentransfer ilmu kepada para mu'alaf dari Quraisy yang kemudian sudah ada kalangan terbatas, dia mendeklarasikan diri masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah itu masuk Islam, maka dia kemudian menuntut ilmunya di Darul Arqam. Maka sungguh luar biasa. Kenapa ada keberkahan sampai dengan sekarang? Saya hadiahkan kepada bunda-bunda di sini. Tapi jawab dulu. Ada yang pernah dengar sisik melit? Nggak tahu ya. Kira-kira apa ya? Kalau redaksinya seperti ini, sisik melit kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Seluk beluk? Sejarah? Siapa lagi tuh? Silsilah? Ada lagi yang mau coba? Sisik melit kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena nanti akan erat kaitannya dengan materi kita. Sisik melit itu sebetulnya artinya jejak tentang apa ya, tentang seluk-beluk kehidupan Rasulullah. Jadi saya ingin sounding ke ibu-ibu, kita juga sama ibu. Kita semua ibu, bunda-bunda yang duduk di sini dengan saya itu sama. Kita punya anak di rumah. Kebetulan usia saya lebih senior. Kayaknya ketika saya lulus kuliah baru pada lahir ya. Iya, tadi saya bicara dengan ibu yang termuda. Insya Allah ini ibunya muda sekali. Saya bilang ini anak SMP. Ternyata ini bunda gitu ya. Jadi kita sama. Anak saya 3 laki-laki 1 perempuan. Dan itu tanggung jawabnya sama. Memuliakan Rasulullah tetapi tidak menuhankan. Ingat, tidak menuhankan. Karena Tuhan itu hanya Allah. Rabb, the messenger apa? The messenger of Allah, hu Rabbi. Messengernya siapa? Salah satunya manusia paling mulia dan maksum. Satu-satunya manusia yang maksum itu hanya Rasulullah. Jadi kalau ada yang kemudian menyembah manusia melebihi kapasitasnya, Masya Allah, sungguh kita telah masuk ke dalam kesyirikan yang nyata. Jadi hati-hati. Karena Rasulullah ketika datang ke satu majelis, dia datang mengetuk pintu, lalu semua sahabat pada berdiri. Rasulullah menegur, silakan duduk. Aku Jas Abdullah, hanya hamba Allah, bukan hanya hamba Allah. Jadi disuruh duduk. Jangan seperti itu. Dua contoh bagaimana pribadi Rasulullah. Ketika hijrah dari Mekah menuju Madinah, itu tidak menonjolnya. Ketika unta atau rombongan Rasulullah datang, orang Madinah kaum Ansor mana yang namanya Muhammad, mana? Sampai tidak tahu sosok yang dicintai, yang sangat dirindukan, yang ditunggu-tunggu sudah lama oleh masyarakat kaum Ansor. Ketika datang, mana yang namanya Muhammad? Kenapa itu? Artinya kan secara fisik dia tidak menonjolkan diri, betul? Tidak menonjolkan diri. Kalau kita semua menonjolkan diri, ada kerudung yang nggak sama nggak se-Indonesia, saya mau beli 1 karena saya nggak mau disamain. Atau itu teladan Rasulullah. Jadi kita sama. Bunda, saya pun seorang bunda dengan 4 orang anak. Bunda pun sama. Bunda masih. Dan yang saya paling iri dari bunda di sini adalah bunda sudah mengawal mindset, cara berpikir dalam mendidik anak masih muda. Saya udah tua. Jadi Allah memberi kesempatan yang luar biasa pada bunda-bunda. Dari awal sudah belajar gitu. Kalau saya kan enggak. Dengan kebodohan saya seorang ibu. Nah, saya nggak mau kebodohan saya itu berulang kepada bunda-bunda di sini. Apakah menjamin dia ketika hayya 'alas shalah, apakah dia bangkit lalu lari ke masjid? Jangan menyalahkan anak-anak kalau anak-anak itu berbuat salah.
keluar dari mulut kita adalah istighfar. Karena dia adalah produk kita. Benar? Di mana kamu ketika remaja? Bagaimana pembiasaannya? Bagaimana habitnya? Ya wajar ketika hayya 'alas sholat dia masih depan komputer. Karena ada WFH sekarang kan ya? WFH. Sepertinya menampar dan ada statement misalnya, tuh, kamu kan dulu pengennya begitu. Kan sekarang dia gajinya gede, rumahnya bagus, punya mobil. Kebahagiaan tertinggi orang tua ketika mencetak anaknya soleh dan solehah. Sebetulnya itu. Jadi kalau ada yang ambisi dunianya terlalu, harus banyak istighfar, evaluasi, komposisinya bagaimana? Jangan-jangan kita menanamkan cara berpikir materialistik, tembakin terus, sehingga yang dia cari karir, itu tidak membantu kita. Mobilnya dia apa bermanfaat buat kita? Enggak. Kita masuk kubur, mobil anak kita nggak masuk kubur. Yang masuk kubur adalah doanya dan amalan-amalannya. Betul kan? Memang medsos banget orangnya. Jadi kalau Bunda bilang, Bu Eti yang lagi ramai di TikTok apa sih tahu? Tahu saya. Yang lagi ramai di TikTok apa? Yang lagi trending hari Minggu kemarin, trendingnya dipegang oleh siapa? Tahu saya. Tahu ya, kemarin itu rating ketiga dipegang oleh Leslar yang sedang akekah. Tapi kalau YouTuber Atta sudah digeser oleh Ria Ricis. Atta digeser sama Ria Ricis. Coba ibu-ibu tengok kontennya apa sih? Yang orang nomor 1 YouTuber wanita se-Asia Tenggara. Kontennya apa? Squishy, Bu. Jalan-jalan, ibu harus bikin YouTube. Ibu harus bikin YouTube mengimbangi dengan konten-konten yang lebih bagus gitu. Saya ingin berbagi dengan ibu-ibu semua. Banyak sekali ini permintaan dari kepala sekolah. Memang ini yang sering tidak dipahami oleh orang tua. Semua orang tua, mudah-mudahan nggak semua orang tua ya. Kebanyakan orang tua berkata begini ketika lagi ngobrol di kantin. Anak saya mah hebat, matematikanya 10. Jadi kehebatan anak itu ditandai dengan angka di rapot. Agama 70, yang penting bahasa Inggris 10, matematika 10, sains 10. Wih, merasa bergengsi kita punya anak, benar? Kalau saya dulu begitu, mudah-mudahan enggak ya Bunda ya? Enggak, Masya Allah. Makanya saya bilang, Bu Fitri, ya Allah saya kalau diizinkan, tapi kita nggak boleh seandainya dalam Islam ya. Saya ingin throwback gitu. What do mean throwback, kembali ke masa lalu. Saya ingin mengulang seperti Bunda ini yang paling muda. Saya didik anak saya dengan kayaknya kepingin gitu. Kalau ada kelas-kelas, saya kemarin mau wawancarai dua ustazah luar biasa di Al-Hikmah. Ibu-ibu harus bangga karena ustazah di Al-Hikmah, Masya Allah, tidak ada TK saya berkeliling sekolah kerjaannya, tetapi visi yang luar biasa dari Al-Hikmah itu, Masya Allah. Bunda-bundanya yang di belakang itu panutan. Anak-anaknya berhasil, bagaimana mengelola kehidupannya berhasil, sehingga berbahagialah Bunda menitipkan anak di sebuah lembaga yang gurunya Masya Allah gitu, Masya Allah. Ya, jadi kalau misalnya ini ada, kenapa ada 8 kecerdasan menurut Howard itu kan ilmuwan Barat ya, tapi dalamnya itu dari Islam dulu. Pada masa keruntuhan, ya, pada masa keruntuhan ilmu pengetahuan, maka perampok ilmu pengetahuan datanglah dari luar Islam. Diambil semua, diganti judulnya. Kedokteran Ibnu Sina diganti Avicenna. Kita nggak tahu gitu bahwa penemu angka 0 itu orang Islam. Penemu peta geografi orang Islam. Kupas bahwa anak, nggak ada apa-apa tulis ya. Kita kan punya anak nih, perempuan atau laki-laki, dua-duanya sama, tapi potensinya berbeda. Jangan kemudian ibu ketika anak pulang bawa nilai 3 matematikanya, kemudian anak ditindas, diintimidasi dengan kata-kata yang Insya Allah harusnya tidak keluar dari kita. Padahal di satu pihak itu anak yang matematikanya nilainya 3, tetapi ketika dia berhadapan dengan
Ada kan anak seperti itu? Padahal matematikanya 3, tetapi interpersonalnya Masya Allah. Intrapersonalnya luar biasa. Ada anak yang kemudian dia bisa nge-vlog berjam-jam dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, apa aja dia ngomong begitu. Tapi ketika suruh ngerjain sains, dia nilainya 4. Ya gak apa-apa. Berarti potensinya nggak di situ. Tentu setelah kita kasih treatment dulu secara optimal, ternyata dia nilainya tetap 4. Ya sudah, berarti potensinya tidak di situ. Jadi Allah menganugerahkan kepada kita anak-anak dengan setidaknya 8 kecerdasan. Apa saja kecerdasan itu? Nanti ibu lihat ulang di rumah. Oh, anak saya kayaknya ciri-cirinya ini. Jangan membandingkan dengan anak lain. Ibu-ibu ini sebenarnya membandingkan dengan anak lain, betul nggak? Tuh, si itu mah padahal makannya Indomie dulu tiap hari. Kok keterima sih di UI gitu? Apa ada hubungannya Indomie sama UI? Kamu yang tiap hari makan ayam, masa UI nggak bisa? Itu tetangga kita katanya. Makanya itu seminggu ketemu, seminggu enggak. Jadi potensi anak kita jangan kita bandingkan dengan anak yang lain. Bandingkan dia dengan masa lalunya. Ini versi terbaik anak kita setelah misalnya gini. Kan anak kita umurnya sekarang kalau TK itu 6 tahun ya. Maksimal 6 ya. 6. Bandingkan perkembangan dia itu dengan perjalanannya dia dari 0 tahun sampai 6. Jangan bandingkan dengan anak lain. Boleh, tapi hanya sekedar perkembangan yang memang bisa dibandingkan, ada yang tidak bisa dibandingkan. Oke, next Bu Fitri. Masya Allah, ini kepala sekolahnya. Beliau ini salah satu murid yang paling cerdas. Masya Allah, saya bangga sekali. Beliau bisa mengembangkan dengan tim dengan guru-guru yang luar biasa menjadi sekolah seperti ini. Masya Allah. Kita lihat, ini Howard itu trik ilmu itu lagi menjadi milik kita. Tapi kita harus tahu dulu. Jangan begini loh, jangan mengkritik aja. Tapi sebenarnya kita juga nggak tahu kontennya. Kita telisik dulu. Bagaimana sih teori yang dia kembangkan? Gitu. Nah sekarang kita lihat. Ini Howard Gardner ini, dia itu mengembangkan yang namanya multiple intelligence. Kecerdasan multiple. Jadi kecerdasan banyak. Kan namanya juga multi ya. Namanya multi berarti banyak, nggak satu. Multi itu kan banyak. Jadi intelijensi kita, anak-anak kita terdiri dari banyak, Bu. Sabar. Ada 8. Jangan kemudian kita menginginkan ke-8-8-nya ada. Syukur kalau Allah menganugerahkan itu kepada anak kita. 8-8-nya ada. Kalau enggak masalah. Kita potensinya kita angkat. Potensinya nanti akan saya share PDF-nya ke pengurus POM ya, biar dibagikan ke semua. Jadi Ibu bisa baca, nggak apa-apa. Jadi yang kayak gini nih nggak boleh disembunyiin, langsung kasih gitu ya nanti ya. Ini kita lihat saja. Sebelumnya Bu Fitri sebentar di bawahnya. Nah ini kita lihat. Yang dimaksud kecerdasan menurut beliau ya, suatu kumpulan kemampuan atau keterampilan yang dapat ditumbuh kembangkan. Jadi potensinya itu apa saja? Next Bu Fitri. Terus next. Nah kita lihat. Saya sengaja bikin gambar karena kalau isinya itu ketikan semua, ibu-ibu akan boring. Kita lihat. Di sana ada 8. Coba kita mulai hitung dari linguistik, sama-sama kita hitung. 1, 2, 3. Suaranya mana? Kayaknya ibu-ibu masih muda loh. Yang matang loh. 1, 2, 3 dari linguistik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia punya 8 ya Bu ya. 8 kita lihat ya. Linguistik. Apa itu linguistik? Kalau anak-anak kita pulang sekolah itu pandai bercerita, cerita dari A sampai Z dia apa? Bu tadi Bu, dan runtut itu. Bu tadi ketika kakak ya ke sekolah, itu ada ustazah cantik, bener-bener cantik, ngasih kakak ini Bu. Udah cerita gitu. Cerita. Bahasanya itu runtut. Di TikTok ada Sabira, ada yang suka lihat Sabira? Si Lala ada ya, si Sabira itu termasuk memiliki kecerdasan linguistik. Ayah aku kangen pada sama buaya katanya. Buaya kemana saja gitu kan?
buayanya pakai kostum buaya kan. Itu Safira itu luar biasa. Jadi itu kecerdasan linguistik bahasa. Jangan ibu bilang gini, cewek ngomong dulu. Nggak boleh, itu linguistik. Yang harus kita apa? Yang harus kita optimalkan. Boleh jadi nanti dia akan kerja di kantor berita Al Jazeera, CNN, misalnya, secara internasional dia membawa dakwah Islam ke penjuru dunia. Kalau anak kita ngomong dulu, diwadahi, kalau perlu direkam. Kita arahkan topiknya. Kalau anak udah punya kecerdasan linguistik bahasa, ada mungkin di sini ya. Dibayangin anaknya, jangan bayangin anak tetangga ya bu. Bayangin anak kita sendiri. Di sini yang paling banyak ada anak 5, punya anak 5? Nggak ada. Oke 4. 4 banyak, 4, 1, 2, 3, 4 orang. Berarti 4 orang. Kalau satunya 8 kali 4, itu berapa banyak kecerdasan yang harus kita optimalkan? Nggak pak, jangan gini, saya nggak punya semua, ya nggak apa-apa. Seorang chef itu kinestetiknya bagus. Cara dia ini atau di badmintonnya. Dan seorang linguistik, dia kekuatannya adalah bahasa. Tukang obat, itu linguistik bu. Sales, guru, penyiar, betul, politikus, itu apa lagi? Politikus gitu kan ya? Itu kan linguistik, bener gak? Coba ibu bayangkan tukang obat, gelar dagangannya diem aja begitu. Pak itu apa? Lihat aja sendiri tuh. Kan nggak mungkin ya. Kita suka bilang ngomong mulu kayak tukang obat, ya enggak. Enggak begitu, itu linguistik. Ya, kalau itu pahami, bayangkan anak di rumah, oh dia anak linguistik. Oke, lesin bahasa Arab. Karena bahasa yang paling complicated itu apa ya? Complicated itu komplit banget lah. Sangat komplit gitu, sangat sempurna, mendekati sempurna gitu. Itu adalah bahasa Arab. Ya, bagaimana tidak? Itu adalah bahasa surga. Tapi didegradasi oleh orang di luar Islam, sehingga kalau orang berbahasa Arab lalu TKI ya, begitu. Betul nggak bu? Padahal ibu tahu ilmu pengetahuan based on-nya apa? Based on-nya bahasa Arab.